bagian burung makan padi no. Ada yang dapat banyak itu. Pakai jaring. Jaring? Siap kita pasang jaring. Tangkap deh. Cek masih tadi. Program. Walaupun tidak bisa menunjukkan siapa yang sama, bisa pulang berjalan. Tidak ada masalah. Pada kegiatan panen padi wilayah Kodim 1711 Bovendigul segera dimulai. Bovendigul yang terhormat Danyon 725 Worowagi, yang terhormat Bovendigul, yang terhormat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul, yang terhormat Kapolsek Jair, yang terhormat Kepala Kampung Asiki. Karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini di lahan pertanian Koramil 1711 13 Eketiri. Kegiatan kita untuk panen bersama kita awali dengan mohon penyertaan dan berkat Tuhan. Saya akan memimpin dalam ajaran Gereja Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu untuk berkat-Mu kami terima dan nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk mengadakan panen bersama. Terima kasih juga untuk berkat-Mu atas kami sebagai tanda bahwa Engkau mencintai kami umat manusia. Engkau menginginkan kami agar hidup kami menjadi sejahtera di dunia ini dan kelak boleh menikmati niat-niat kami untuk memajukan ketahanan pangan di kabupaten kami di awal hingga selesainya nanti. Karena kami percaya dalam lindungan-Mu lah kami akan merasa aman, dalam lindungan-Mu lah kami menaruh harapan-harapan kami. Yang akan disampaikan oleh Komandan Kodim 1711 Bovendigul. Kepada Bapak disilahkan. Ketahanan pangan bersama dengan staf ya, yang saya hormati Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertanian, yang biasa saya sebut Dinas Pertanian aja atau yang mewakili. Kemudian ada kepala distrik atau yang mewakili, Kapolsek atau yang mewakili, kemudian ada dari Korindo ya yang mewakili dalam hal ini Pak Jimmy, terima kasih Pak. Kemudian ada dari RRI atau yang mewakili, kemudian kepala kampung, ada kepala kampung ya, kepala kampung, kemudian ada pastor, tokoh agama yang lain, kemudian tokoh masyarakat, tuan dusun, kemudian kelompok tani yang bisa hadir, kemudian kita semua yang pada pagi hari ini bisa hadir di tempat ini. Pertama,
marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena berkat dan karunia-Nya, sehingga kita semua pada pagi hari ini dapat berkumpul di tempat ini dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan tentunya bersemangat. Pangan adalah merupakan suatu kebutuhan pokok daripada setiap manusia. Segala sesuatunya bisa terjadi oleh karena pangan. Sebagai contoh, kriminal bisa terjadi oleh karena pangan. Ya, kita mencari sesuatu nasi, kita mencari makanan. Kemudian hal yang lain, stunting bisa terjadi oleh karena pangan. Kita kekurangan pangan. Orang kadang-kadang berbuat kriminal, contoh menjual sesuatu minuman atau mungkin ganja. Untuk apa? Untuk beli makan. Kalau kita sudah terpenuhi makannya, bahan makanannya, tentunya hal-hal yang negatif seperti ini akan kita hindari. Ada hal yang lain lagi. Kalau kita bawa ke hal yang besar, kenapa bisa ada terjadi perang? Karena ingin cari makan. Perebutan kekuasaan, intinya apa? Mencari bagaimana supaya kita bisa mendapatkan makanan. Ini pangan. Ya memang pangan itu luas. Tapi yang paling utama itu, apa yang bisa kita makan. Nah, kita makan itu, sumbernya biasanya itu dari tanah. Kita menanam mungkin padi, jagung atau apa, kemudian diolah, turunannya banyak, akhirnya bisa menjadi bermacam-macam jenis makanan yang bisa kita nikmati. Kembali lagi semuanya itu karena pangan, ya, makanan. Kita mencari makanan. Tentunya kita bisa melihat setiap program pemerintah atau setiap siapa saja yang ingin jadi pemimpin, salah satu faktor utama yang diperhitungkan adalah pangan. Ya, pangan, papan, kesehatan, ya, pendidikan. Tidak ada satupun pemimpin atau presiden, bupati, gubernur yang tidak mempunyai pemikiran untuk memajukan sektor pangan. Karena itu adalah suatu hal yang inti dalam setiap pemerintahan. Warga itu semuanya bisa sejahtera oleh karena kebutuhan pangannya sudah kebutuhan pangannya itu sudah terpenuhi. Papannya sudah terpenuhi, pendidikannya terpenuhi, kesehatannya terjamin. Jadi kita hanya mengambil satu bagian di sini, yaitu pangan. Pangan kita usahakan, memang ini adalah suatu program pemerintah yang kita buat program dibawa sejalan dengan kebijakan pemerintah. Program pangan ini memang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden kemudian memerintahkan kepada pimpinan kita, dalam hal ini Bapak Panglima TNI, Kasat, Pangdam, kemudian ke Danrem, turun ke Dandim, dan saya distribusikan ke jajaran saya untuk melaksanakan kegiatan ketahanan pangan. Salah satunya adalah menanam padi. Di tempat saya juga di sana, di Kodim, di Tanah Merah, kita juga berbuat seperti itu. Meskipun bukan padi, tetapi kita membuat tanaman seperti jagung, kemudian ubi kayu, singkong, ya, singkong atau ubi kayu, kemudian ada lombok juga kita tanam. Kita juga beternak bebek, kebetulan diberikan dari Dinas Pertanian kemarin itu. Kita juga pelihara ikan. Nah, ini semua tentu arahnya untuk ketahanan pangan. Lebih khusus kita buat ini selain untuk menjadi konsumsi buat prajurit saya, juga kita berbagi kepada masyarakat. Dan lebih jauh lagi kalau saya boleh sampaikan, ini sebetulnya sebagai contoh, ya, sebagai contoh bahwa kalau kita berusaha atau berbuat, maka kita bisa menghasilkan sesuatu yang bisa kita nikmati, ya. Kemudian kenapa saya harus
membuat panen ini? Karena kalau misalnya kita lihat di sini, luasnya hanya segini aja, ya, tidak seberapa. Tapi saya bilang nanti kita laksanakan panen bersama. Karena nilainya itu yang saya ingin lihat, maknanya di dalam itu. Kalau kita ngelihat di Jawa atau di Makassar, ini tidak ada apa-apanya. Ini istilah orang kaleng-kaleng atau ece-ece namanya ini, Pak. Luasnya saya gini, kita panen, kumpulin orang atau apa. Tidak seberapa, tidak ada apa-apanya itu. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa wilayah kita ini sangat luas dan juga subur. Padi itu tidak harus membutuhkan air, maksudnya dalam jumlah yang banyak. Kadang kita berpikir bahwa itu harus yang dataran rendah nanti diairi air, tidak. Tanaman ladang juga seperti ini bisa, tapi ya memang tanamannya berbeda ya Pak ya. Jenis padinya itu yang ditanam berbeda antara yang di air dengan yang di darat. Nah, artinya apa? Itu bisa kita kembangkan di sini. Contohnya seperti ini subur di sini, bisa menghasilkan. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan potensi wilayah kita yang begitu luas dan subur ini, saya rasa lumbung padi di Bovendigul ini itu bisa juga terwujud seperti di tempat-tempat lain. Kapan memulainya? Ya sekarang. Ini sebagai contoh ini bahwa kalau kita menanam di Bovendigul, di ladang pun ini bisa berhasil, bisa subur, sama seperti yang kita alami ini, yang kita buat ini. Bapak tanam di mana? Kita buka lahan, itu bisa. Kita mulai dari saat ini. Kalau kita menunggu terus, maka kita akan selalu mengimpor beras, mengimpor dari Merauke, mengimpor dari Surabaya atau dari Jawa, dari Sulawesi. Ya, kapan kita akan bisa berubah? Kita kapan bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, khususnya dalam hal masalah ketahanan pangan. Memang namanya memulai sesuatu itu harus bersama-sama. Apalagi kalau misalkan kita baru membuka lahan. Memang banyak hal yang harus terlibat, banyak elemen yang harus terlibat di situ. Semua komponen masyarakat harus terlibat. Mulai dari pemerintah daerah. Keterlibatan pemerintah daerah membuat suatu usaha tidak diberikan izin atau mungkin direstui atau didukung oleh pemerintah, itu tidak bisa juga. Tidak ada namanya ahli, ya, tidak ada ahli. Kalau tidak ada ahli, kita menanam begitu aja, subur tidak subur kita tidak ngerti juga. Ahli itu bisa dari dinas pertanian, bisa dari memang peneliti-peneliti. Nah itu harus ada. Kemudian yang selanjutnya investor. Kalau kita membuat suatu hal yang besar, kalau tidak ada yang siap untuk membiayai atau mungkin siap untuk menampung hasil olahan kita itu berat. Contoh, kita menanam jagung yang banyak, tapi tidak ada yang beli, ya percuma. Hanya untuk makanan ayam, makanan babi atau makanan yang lain-lain. Kalau kita konsumsi, tidak seberapa. Atau apa hanya dibakar, tidak seberapa. Itu tidak akan merubah taraf hidup kita atau kesejahteraan kita. Nah, karena itu perlu investor yang mempunyai modal. Kemudian apa yang lainnya? Yang lainnya adalah ya petani sendiri. Kalau tidak ada petani, tidak mempunyai lahan, terus apa yang mau diolah? Terus petani tidak rajin, ya sulit. Apapun semuanya sudah ada, tapi tidak ada yang mengolah, ya berat juga. Kemudian tidak ada yang penghubung. Ya penghubung ini ya kayak kita ini, menghubungkan bapak dengan pemerintah dengan yang lain. Kemudian yang lainnya lagi adalah media. Media itu sangat mempunyai peran aktif, ya, peran yang besar. Kalau tidak ada media, maka contoh kegiatan kita ini itu orang tidak tahu. Media itu bisa mempengaruhi orang, bisa mempengaruhi kita, bisa mempengaruhi investor, bisa mempengaruhi pemerintah. Nah karena itu media juga itu sangat penting di dalam suatu kegiatan atau khususnya dalam memulai suatu kegiatan.
kegiatan ini tentunya saya maksudkan untuk mengajak kita, ya, mengajak khususnya masyarakat. Makanya saya undang semua. Apa yang saya sampaikan tadi paling tidak sudah ada di dalam. Ya, bolehlah dari Korindo, mudah-mudahan kedepannya kita bisa dibantu. Itu sudah masuk, Pak. Ya, kita sudah mencoba kemarin membuka lahan di Getentiri. Mudah-mudahan nanti itu bisa berlanjut, kurang lebih 2,5 hektar kita mulai. Itu sudah masuk di situ. Pihak pemerintah dalam hal ini, ya dinas-dinas ini sudah masuk. Ya, termasuk dalam hal ahli, ya mungkin belum terlalu ahli, kalau belum terlalu paten, ya mungkin kita cari siapa ahlinya di Jawa yang memang menangani, atau pihak peneliti supaya tahu benar tanah kita ini kualitasnya seperti apa, cocoknya ditanam apa gitu. Intinya di sini kita harus memulai, ya, apakah tanaman buah, pisang, atau mungkin nenas. Nah, saya juga punya pemikiran begitu. Mungkin kita bisa mempunyai di tiap daerah itu mempunyai ciri khas. Saya sudah mencoba mungkin berkomunikasi dengan kepala kampung dan ramil saya bilang kalau bisa di tiap koramil itu mempunyai ciri khas sendiri. Maksudnya begini, contoh di Asiki ini. Asiki ini membuat tanaman contohnya nenas lah. Jadi jangan tanggung-tanggung. Buatnya mungkin 10 hektar, 20 hektar. Jadi kalau musim nenas itu orang sudah tahu, oh nenas mana ini? Nenas dari Asiki. Jadi mempunyai ciri khas di sini tuh. Mungkin pisang dari mungkin Warokko. Oh kalau pisang bagus itu pasti dari Warokko. Jadi kita mempunyai ciri khas di masing-masing. Dan itu bisa kita ekspor ke tempat lain. Dari mana, Pak? Ini dari Warokko. Ini nenas dari Getentiri. Sama seperti di Jawa itu. Nenas mana? Nenas dari Subang. Oh enak itu. Siapa yang orang Subang di sini? Ada yang orang Subang? Ada nggak? Ada ya? Benar nggak, Bu? Ah itu. Kenapa enggak kita buat juga di wilayah kita di sini? Itu potensi. Nenas itu turunannya bisa banyak. Bisa jadi selai, bisa jadi sirup, bisa jadi apa saja. Nah, tapi jangan nanamnya sedikit-sedikit supaya orang yang mau datang di sini berinvest itu punya motivasi dan dia bisa mempunyai keuntungan. Kalau misalkan dia tidak bisa menghasilkan keuntungan, contoh Bapak tanam hanya 1 hektar 2 hektar, ya sudah untuk konsumsi doang, itu tidak bisa juga orang datang membuat pabrik di sini. Ya, nah dengan kita menanam banyak bisa menghasilkan nenas yang banyak juga, orang akan datang bikin perusahaan di sini, bikin pabrik di sini, itu akan menyerap tenaga kerja. Itu akan membantu kita untuk merubah taraf hidup kita. Nah, kira-kira itu. Jadi saya di sini mengajak supaya kita tergerak, kemudian kita bersama-sama bisa mulai, khususnya dalam hal ini tanaman pangan seperti padi. Mari kita bangun wilayah kita ini. Mari kita usahakan untuk kesejahteraan kita. Jangan kita pingin begini-begini saja, ya. Maksudnya ya kalau dulu bapaknya petani, ya nanti juga anak saya jadi petani. Jangan. Kalau bisa anak kita jadi petani, nanti anak saya menjadi guru, atau mungkin jadi tentara, polisi, pegawai Pemda, atau mungkin jadi bupati. Kita harus berpikir seperti itu. Bagaimana supaya bisa terwujud itu? Ya tentunya kita harus mulai dari pangan. Kita harus makan makanan yang sehat, sehingga anak-anak kita itu bisa tumbuh menjadi anak yang cerdas. Saya rasa ini selanjutnya saya sampaikan terima kasih kepada kita semua. Tentunya banyak kegiatan kita, ya, di masing-masing instansi atau bagian, atau kita tentunya masyarakat yang ada di sini mempunyai kesibukan kegiatan masing-masing, tapi memberikan waktu atau meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini dalam kegiatan panen bersama ini. Tentunya saya sangat berterima kasih atas kehadiran kita ini. Ya mudah-mudahan kehadiran kita di sini dan kegiatan yang akan kita buat ini, panen bersama, itu mempunyai makna, mempunyai arti seperti, dan mempunyai pengaruh buat kita untuk kedepannya
tentunya untuk kesejahteraan kita, kemajuan Kabupaten Bovendigul. Terakhir, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ini atau mungkin dalam kegiatan ini ada yang kurang berkenan. Saya menyampaikan bahwa itu hanya faktor kemampuan saja, kemampuan kami, tidak ada unsur yang kami sengaja atau kami membuat supaya kita menjadi tidak nyaman. Kalau mungkin ada hal yang kurang berkenan dari penyampaian saya atau mungkin kegiatan ini, saya mohon maaf. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Selesai. Ini hanya sekedar saya sampaikan bahwa sejak ada pencanangan dari pemerintah tentang masalah stunting, kita sudah langsung bergerak. Di setiap koramil saya sudah perintahkan masing-masing koramil itu minimal, kalau bisa minimal 2, kalau bisa 3. Karena untuk untuk melihat kemudian membantu anak stunting ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, ini kita sudah pelihara 2 yang saat ini ya, 2 yang ada. Kemudian memang itu adalah bagian dari program saya selama saya menjabat, bahwa setiap saya datang di wilayah saya harus dipertemukan dengan satu orang yang kurang mampu menurut Babinsa atau dan Ramil saya. Ya, semua orang berkekurangan, tapi pasti ada yang lebih berkekurangan. Sehingga saya bilang tolong dipilihkan satu, ya meskipun hanya satu, tapi ya paling tidak kita bisa berbuat. Itu intinya di situ. Jadi ini ibu, ya syukur bisa datang di sini. Kemudian ini adalah 2 anak stunting, mudah-mudahan bisa cepat sehat kembali. Di tempat saya di Tanah Merah ada 1 saya pelihara mulai dari bulan 11 kemarin. Dia nyampaikan sudah sehat, kemudian dia bilang tidak mau menerima lagi yang untuk yang pemberian masalah stunting itu, karena dia bilang anak saya sudah sehat Pak. Ya puji Tuhan, nanti kita cari yang lain lagi. Ibu ya, dan anaknya normal kembali ya. Ibu, anak siapa? Namanya siapa nih? Matias. Umur berapa ibu? Tunggu tahan komandan. Izin 1, 2, 3. Izin untuk yang lain. Oke, dipersilakan Bapak Ibu. Nah, ambil yang banyak. Ya. Silakan. Ya. Oke, mungkin yang belum pegang diambilkan dulu, mungkin yang sudah gantian mundur sedikit kan, tapi dia tidak dapat. nanti dokumentasinya bagus. Iya. Oke, yang lain menyebar Bu ya, jangan menggerombol sehingga tidak pengambilan gambarnya bagus. Oke, ya udah Bu, di situ tuh nggak apa-apa, persit nggak apa-apa di situ nggak apa-apa Bu. Yang penting jangan numpuk gitu aja. Oke, izin. Sudah? Oke, diangkat seluruhnya ya, diangkat. Jangan termaju kamera. 1, 2, 3. Tahan, izin 1, 2, 3. Orang panik itu senang. Tahan, izin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sip. Ini kita bunyikan mesinnya itu. Siap, bunyikan mesin. Kepala dinas dengan Bapak, ada palawija yang sudah direbus. Nah, nanti kita sama-sama mencicipi. Oh iya. Nah, ini ada Pak Rohim itu. Nah, itu ahlinya itu. Harus bunyi Pak Rohim. Pak Babinsa harus bunyi itu. Oh ada. Oh, sebenarnya manual.
Ya, 1, 2, 3. Bisa. Belum masuk anunya. Ya. Dipancing dulu, dipancing dulu. Nah, dia bilang ada yang kurang gas, katanya begitu. Padahal gini, ini ongkelnya sudah napasnya satu-satu. Sekarang ini macet ini. Nah, grogi. Karena ada danyon. Ada danyon. Ada. Mantap apa? Ambil lihat ya dokumentasinya, ambil keluarnya padi. Keluarnya padian kita melaksanakan ramah-tamah, kita cicipi yang sudah disediakan sama Kusit ya, dari Ramil 17, 11, 13 ke sini. Makan dulu. Jalan tidak malu jalan sendiri. Bapak izin Jalan sendiri malu. Pak Dinas. Bapak Pastor. Panggil dulu. Mari Bapak Pastor. Untuk mengambil dokumentasi, mantap. Syuting dari atas juga bagus. Ambil syuting dari atas. Ya. Ambil dulu Pak Dedi. Nama Yang saya ambil 2 dari 1, 2, 3. 3. Oke. Dari ini masih ya, ambil dokumentasi. Terima kasih. Pendek saja. Ini Pak. Ya, jangan terlalu ini. Pak. Jangan terlalu. Terus set juga ya. Kau hanya terus nanti ini. Orang kita ikut tanah di dapat banyak. Sekarang ini buka deputasi, buka biar kelihatan. Ya, aman-aman Kak. Oke, izin Bapak. Ini dengan Bapak siapa ya? Ini Bapak Yunus BGC. Oke Bapak, kita ketahui ini hari kan Kodim melaksanakan panen padi ini. Kita ketahui bahwa orang beranggapan bahwa orang asli Papua itu tidak bekerja padi. Ya, setelah kita lihat pada hari ini bagaimana orang Papua berkolaborasi dengan para pendatang-pendatang ini. Bagaimana ini Pak? Tanggapannya ini Pak? Kalau dari saya rasa turut bangga bahwa ini adalah suatu contoh bagi kami. Dari kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Kodim atau Pak Dandim yang sudah membuat suatu contoh bagi kami masyarakat Papua yang memang orang khususnya masyarakat Papua ini belum bisa untuk mengolah atau menanam padi. Inilah suatu contoh untuk ke depan mungkin kami bisa khususnya bagi
orang Papua mungkin bisa ambil contoh yang begini supaya kedepannya kita bisa, mungkin orang Papua bisa berhasil begitu. Oh. Begitu. Karena itu inilah kami bersyukur sekali, khususnya orang Papua. Oke. Kita bersyukur sekali. Ini kerja patinya ini apakah kelompok atau bagaimana Bapak namanya? Kalau di sini, di tempat ini bukan kelompok, tapi inilah mungkin satu percontohan dari Bapak-Bapak Kodim untuk percontohan. Pada saat hari ini kami bersyukur juga bahwa Bapak-Bapak Kodim sudah undang kami dari orang-orang artinya non Papua dan orang Papua sendiri datang sini supaya melihat. Ini adalah suatu contoh supaya mungkin turun ke lapangan kita bisa berbuat seperti ini. Maksudnya begitu Pak. Berarti dari tanam sampai panen juga Bapak mereka ikut juga ini untuk ya. Kalau memang tanam kami tidak, artinya khususnya orang Papua atau orang Pendatang tidak tanam, tapi ini mungkin dari Bapak-Bapak dari Kodim. Oh, Bapak dari Kodim. Bapak-Bapak dari Kodim. Setelah sudah menguning untuk waktu untuk panen, ini hari ini pas undang kami untuk kami datang untuk saksikan. Oh, berarti Bapak mereka juga sekarang ini ada pernah menanam padi juga tuh? Bagaimana? Ya, kalau saya sebagai Pak RT 5, artinya RT Pemakaran, RT 25, kalau di kami ada satu yang dia sudah tanam dan dia sudah berhasil. Orangnya namanya Martinus. Itu yang dia berhasil. Oh, kalau untuk yang lain belum Pak? Yang lain belum. Oh, untuk yang lain Pak, yang orang asli sini Papua sendiri Pak, untuk di Asiki apa aja yang dia Pak? Kalau di Asiki ini yang sekarang di daerah di Mestap tuh kurang lebih 45 hektar sudah ada. Itu orang asli Papua? Orang asli Papua. Iya. Itu yang sampai saat ini mereka ada. Berhasil juga. Oke Pak, dengan kegiatan hari ini mungkin pesan-pesan untuk pemerintah Bovendigul, silakan. Ya, bagaimana Pak? Pesan-pesan untuk pemerintah Bovendigul. Pesan-pesan dari kami untuk Bovendigul, kami sebagai masyarakat orang Papua dan orang pendatang, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Bovendigul supaya ke depan mungkin dari pihak terkait atau dinas pertanian bisa turun ke lapangan untuk memberikan saran dan pendapat untuk mudah-mudahan ke depan mereka sudah tanam, terus kami harap supaya dari dinas tolong perhatikan. Memang mereka bisa tanam, tapi karena mungkin dari dinas kurang perhatikan seperti pupuk, obat-obatan, itu yang perlu penting. Oke, untuk Pak Dandim sendiri, untuk Kodim sendiri? Tidak, untuk masyarakat. Maksud pesan untuk Kodim? Pesan untuk Pak Dandim orang? Dari kami untuk Bapak-Bapak Kodim, Dandim, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semuanya ini kan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-Bapak Kodim yang sudah memberikan contoh untuk kami. Terima kasih. Kami mengucapkan banyak terima kasih dari saya sebagai masyarakat sebagai Pak RT baru, RT 25, saya mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih lagi Bapak. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih. Saya nama Muhammad Hussein sebagai koordinator penyuluh pertanian tanaman pangan hortikultura Kabupaten Bovendigul. Siap, kami di sini bergabung sama ikut program Kodim Kabupaten Bovendigul terkait ketahanan pangan. Bahwa hari ini kita adakan panen bersama. Sangat positif sekali. Terus di sini utamanya sebenarnya kita di samping program ketahanan pangan juga kita sebagai demplot percontohan untuk memotivasi masyarakat yang ada di Kampung Asiki, terutama masyarakat UAP, sehingga pada hasilnya hari ini mereka juga bisa mengikuti jejak apa yang dibuat oleh Kodim Kabupaten Bovendigul. Untuk sejauh ini, untuk tadi yang Bapak bilang untuk UAP kemajuannya bagaimana Pak terkait di bidang? Ya, alhamdulillah untuk masyarakat UAP khususnya sebagian sudah ada mengikuti. Cuma terus terang jujur aja di sini kalau untuk terkait perluasan lahan kita terbentur sama masalah hak ulayat.
Sehingga perlu kami juga di sini meminta pemerintah Kabupaten Bovendigul kalau bisa terkait masalah pembebasan tanah tolong dicarikan solusi buat kemajuan petani khususnya petani UAP. Terima kasih. Selain di sini Pak, maka ada lagi kelompok lain yang untuk di Asiki ada kelompok lain, contohnya di kelompok tani Wano Yendit, termasuk di Getentiri, ada di sana lagi pembukaan untuk sementara 2,5 hektar. Dengan ini Pak, yang sekarang ini, panen ini, sejauh ini mungkin harapannya dengan adanya panen hari. Harapan kami khususnya petani UAP yang khususnya dari kami dari Dinas Pertanian itu ada program namanya OTUS, itu sangat membantu sekali di bidang pertanian khususnya UAP. Jadi tergantung petaninya dan juga tergantung masalah pembebasan lahan. Kalau untuk masalah perluasan kami sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah kabupaten. Oke, tadi Pak Danilo pernah ada singgung tadi bahwa hasil dari panen ini hari Pak, apakah untuk dijual atau bagaimana Pak? Kami sepenuhnya kita serahkan sama dari pihak Danlion karena beliau punya program seperti itu. Oh, berarti hasil padinya ini? Ya, nanti kita serahkan ke Pak Danlion karena kita sifatnya mendampingi. Sebagai tenaga teknisnya kita membantu selama ini. Berarti ini hasilnya untuk di Pak Dandim, serahkan sama Pak Dandim. Nanti emang awal rencana itu nanti hasil panennya kita giling, jadikan beras, nanti kita bagi sama masyarakat menurut arahan dari Kemendan. Oke. Ini apresiasi yang luar biasa dari tim dan jajarannya dalam rangka untuk membantu daerah dan masyarakat menyimpan bahan pokok dari pangan. Sebagaimana program nasional yang sudah dicanangkan Pak Jokowi, pangan jadi program nasional. Bahkan kita tahu bahwa yang tadinya secara kelembagaan Ketahanan Pangan di bawah Kementerian Pertanian sekarang jadi badan sendiri yang selevel dengan kementerian di Badan Pangan Nasional. Artinya apa? Bahwa pangan menjadi concern pemerintah dalam rangka untuk pemulihan masyarakat. Karena kita tahu bahwa memang ke depan kalau pangan ini jadi bagian yang penting, termasuk kalau kita melihat peta dunia, bisa jadi konflik bukan masalah senjata, bukan masalah perbatasan, tapi masalah pangan. Nah, kita di daerah dan provinsi Gori juga masih banyak mendatangkan dari luar, sehingga kita dorong supaya daerah ini bisa survive terhadap kebutuhan pangan sendiri. Jadi kita terima kasih pada pihak Nadiem dan juga jajarannya sudah memberikan contoh yang baik. Mudah-mudahan daerah juga nanti melalui Bupati dan juga saya terkait bisa konsen pada pemenuhan pangan pada masyarakat. Melihat juga kita angka stunting juga masih tinggi, informasi yang terakhir masih sekitar 37%. Itu artinya apa? Bahwa pemenuhan pangan pada masyarakat masih perlu ada peningkatan. Jadi diharapkan nanti ke depan lebih banyak lagi sawah-sawah yang tercipta dan juga lebih banyak lagi masyarakat yang mau peduli pada dirinya sendiri dalam pemenuhan pangan, pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan pangan di masyarakat. Oke Pak, peran serta sendiri dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri sebenarnya? Kalau kami dari OPD Ketahanan Pangan, kita punya program andalan yang dulu namanya P2L, sekarang namanya B2SA. Jadi program Ketahanan Pangan Lestari, sekarang adalah program pangan bergizi seimbang dan maksudnya bahwa kita setiap rumah kan punya lahan. Lah bagaimana masyarakat ini bisa memanfaatkan lahan yang sekitar rumah ini sebaik-baiknya dalam rangka membantu kebutuhan mereka, umpamanya tanam sayuran kah, atau mungkin rica, kurma dan sebagainya. Sehingga minimal bisa mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan yang sifatnya mestinya bisa disiapkan di masing-masing rumah. Termasuk ini program yang dalam artian pemenuhan dalam rumah tangga. Kemudian secara umum kita akan juga ada penambahan fungsi secara kelembagaan. Jadi ada sifatnya kita mengkoordinasikan tentang ketersediaan, kemudian keterjangkauan, dan juga distribusi serta keamanan. Jadi bagaimana dari ini ada sedia pangan yang cukup buat masyarakat. Bagaimana supaya yang cukup ini bisa terjangkau dibeli masyarakat. Kemudian bisa didistribusikan pada tempat-tempat yang sulit dijangkau. Dan yang terakhir aman dikonsumsi, bebas dari pencemaran. Bahkan barang itu tidak menjadi barang yang khas. Jadi ada barangnya terjangkau oleh masyarakat dan merata di setiap masyarakat dan juga aman untuk dikonsumsi. Begitu kira-kira. Oke Pak, melihat potensi sendiri, apakah di bawah Bovendigul seperti yang tadi disampaikan Pak Nadiem, apakah bisa kita ke depannya nanti menjadi sebuah lumbung sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat? Jadi kalau untuk pangan yang perlu digarisbawahi bahwa ada falsafah
kenyang tidak harus padi atau tidak harus beras. Beras atau padi adalah bagian dari kebutuhan pangan pokok. Tapi masih banyak juga kebutuhan pokok yang lain yang sudah Tuhan siapkan di daerah ini. Termasuk ada keladi, ada petatas, ada sagu yang menjadi primadona di Kabupaten Panggang. Jadi sambil seiring, jadi kita membuka lahan, membuat persawahan, ada panen padi yang mengurangi mendatang dari tempat lain termasuk Merauke. Kita coba memberdayakan yang potensi lokal, jadi pangan-pangan lokal, termasuk petatas, keladi, singkong, dan juga sagu. Karena kalau kemudian kita punya produksi lokal yang bagus, toh kan bisa juga dijual kemudian belikan beras. Jadi sekali lagi ya kita seiring dengan adanya potensi yang dikembangkan oleh Dinas Pertanian juga Kodim dan juga jajaran yang tadi persawahan dan tadi. Tapi jangan lupa bahwa potensi lokal macam keladi, petatas dan sagu kita kembangkan juga supaya apa? Tatkala pasokan berkurang, ya, kita sudah survive dengan bahan baku lokal. Karena kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir ini informasinya Merauke sebagian besar gagal panen. Otomatis berarti Anda stoknya berkurang, harganya naik. Nah kalau nanti bisa ditumpang dari daerah bahan lokal, maka kebutuhan pangan tetap terjamin. Kalau tidak ada bahan lokal yang mendukung, dikhawatirkan adanya diskusi yang terganggu, harga yang mahal menjadi mengganggu kebutuhan pangan di masyarakat. Begitu. Ya. Harapan sendiri kepada saudara-saudara kita di Bovendigul, khususnya OAP sendiri, dengan adanya kegiatan-kegiatan ini seperti apa? Baik, jadi ini kan namanya pertanian itu perlu adanya teknologi, perlu adanya transfer keterampilan. Jadi kami di Ketahanan Pangan pernah mencoba, bahkan di ASI juga kita coba juga namanya kelompok tani mix atau campuran. Dalam artian ada sebagian petani Nusantara, jadi sudah kita dari Indonesia Barat dan sebagainya, dan juga OAP. Kita gabung jadi satu sehingga bisa mentransfer teknologi maupun keterampilan ke masyarakat. Harapan kami dengan adanya mencampur kelompok tani ini bisa memacu mereka, mengharapkan dia supaya bisa berkembang lebih cepat. Karena jujur maaf kalau memang masing-masing berjalan, ini kita tahu bahwa memang perlu adanya keterampilan, ketelitian dan sebagainya dalam bertani. Termasuk kami di dalam Ketahanan Pangan juga membuat kelompok yang sifatnya kita campur, kita gabungkan antara petani pendatang Nusantara dan dengan OAP, sehingga mereka sangat memacu semangat mereka untuk bisa seperti saudara kita yang baru datang. Begitu kira-kira salah satu kita. Harapan kami juga kalau memang sudah bisa, tentunya juga peran pendamping BPL dan juga mungkin terima kasih kepada Dalim dengan kami yang ada di masing-masing distrik bisa mendampingi petani di masing-masing distrik sehingga tingkat keberhasilan lebih bagus. Terima kasih. Oke, kemudian segmen kemudian sendiri terkait swasembada pangan di Bovendigul, peran serta Kodim 1711 Bovendigul dalam memenuhi kebutuhan pangan kepada masyarakat seperti apa, Komandan? Terkait dengan ketahanan pangan, tentunya kita melaksanakan segala sesuatu itu berdasarkan aturan ya dasar. Ya. Salah satu yang kita pedomani ini adalah perintah dari Bapak Kasat. Ya, perintah ke Bapak Kasat sesuai dengan hierarki turun ke bawah, ke Panglima, ke Danrem, kemudian ke kita. Nah, dengan adanya dasar itu, maka itu yang kita jadikan sebagai acuan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Beberapa kegiatan yang kita laksanakan, salah satunya tadi itu kita melaksanakan panen. Nah itu kita mulai sudah dari awal. Ini sudah panen yang kedua selama saya menjabat ini hampir 1 tahun. Selain itu, kita juga melaksanakan di koramil-koramil yang lain, termasuk di Makodim, ya, di Tanah Merah. Kita juga melaksanakan kegiatan sama untuk ketahanan pangan. Salah satu tujuannya itu yang pertama memang untuk membantu masyarakat dan sebagai contoh, juga bisa dijadikan sebagai konsumsi untuk anggota kita atau personil-personil Kodim. Dan kita juga berharap dengan kita melaksanakan itu kegiatan-kegiatan seperti ini itu bisa juga memberikan manfaat bagi masyarakat, karena juga kita kalau ada hasilnya itu kita bagi juga ke masyarakat. Jadi bukan hanya kita aja, ya, kita ambil hasilnya itu kita makan, kita keluarin untuk biaya operasional, kemudian selebihnya itu kita bagi. Ya, keberadaan kita itu khususnya ke dalam hal ini teritorial atau Kodim, ya kita bagaimana supaya bisa memberikan solusi atau manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Kira-kira begitu, Pak. Siap. Selain padi sendiri, kemudian ada program lain selain tanaman padi? Kalau terkait dengan pangan ya pangan
Kalau terkait selain pangan itu, ya tadi yang saya sudah sebutkan waktu saya sambutan tadi itu, saya di koramil-koramil saya perintahkan dan ramil saya itu untuk mencari lahan, karena lahan kan agak berat, sehingga sasaran saya ke depannya itu nanti di tiap koramil-koramil itu akan mempunyai suatu ciri khas yang mempunyai tanaman pangan yang bisa dikonsumsi, ditanam mudah, kemudian perawatannya mudah dan cepat diambil hasilnya. Contohnya misalkan nenas, kemudian pisang dan tanaman yang lain. Untuk yang nenas, rencana kita akan taruh di Jatentiri. Nah, itu kita sudah mulai buka lahannya kemarin di sana, kurang lebih sekitar 2 hektar, 2,5 hektar. Sehingga itu tinggal kita tindak lanjuti. Dan setelah itu akan kita kembangkan di tempat lain, mungkin di Waroko nanti kita akan rencana pisang. Sehingga kita tidak terpaku pada satu jenis tanaman, contohnya mungkin padi, tapi serempak, kemudian secara bersama-sama dan berjenis-jenis tanaman pangan itu, ya kira-kira gitu. Oke Pak, terlepas dari tanaman pangan, untuk stunting sendiri, apakah dari Kodim sendiri menggandeng terkait macam dinas kesehatan dan sebagainya untuk penanggulangan stunting sendiri kemudian? Sementara ini tentunya kita tidak bisa terlepas dari instansi lain atau pihak-pihak lain, ya. Kita menangani stunting itu kalau kita hanya sendiri, saya rasa itu tidak akan jadi, ya. Saya memang bergerak saat ini untuk jangka pendek. Saya memang menangani di tiap koramil saya itu harus menangani 3 minimal anak stunting. Saya sendiri itu mulai dari awal sejak adanya perintah dari Bapak Kasat itu, kita langsung menindaklanjuti. Itu saya pelihara 3 orang. Satu ini sudah melaporkan bahwa dia anaknya sudah sehat. Jadi itu sudah tidak tayani. Saya cari lagi yang lain. Nah, untuk masalah koordinasi tetap kita melekat Pak, ya. Karena contoh anak-anak yang ditimbang itu saya pakai bidan dari dinas kesehatan untuk melihat perkembangan anak itu sendiri, kesehatan anak itu sendiri. Kemudian saya sampaikan supaya posyandu itu diaktifkan, ya. Anak-anak itu harus dibawa di posyandu sehingga itu akan selalu termonitor kesehatan anak itu, perkembangannya sudah sampai di mana, kira-kira gitu. Oke, kemudian lepas dari masalah ini terkait program Kodim setiap tahunnya itu kan ada Tentara Manunggal Membangun Desa. Ya. Sejauh ini sudah seperti apa Pak Mendan? Kita nanti untuk TMMD itu kurang, kalau saya tidak salah itu ya sekitar bulan September. Jadi ini masih dalam tahap persiapan, ya, persiapan perencanaan. Nah, sesuai dengan jadwal dari komando atas itu, rencananya kita akan melaksanakannya di bulan 9, ya, bulan 9. Kalau Tuhan kehendaki itu rencananya kita akan laksanakan di Asiku, ya. Mudah-mudahan dengan adanya TMMD itu bisa memberikan manfaat buat masyarakat yang ditempati melaksanakan TMMD itu sendiri. Programnya sendiri kemudian seperti apa mungkin nanti TMMD-nya? Rencananya fisik dan non fisik Pak, ya. Non fisik itu seperti mungkin penyuluhan, ya. Kemudian non fisik itu kita mau bangun jalan, ya, bangun jalan ke masyarakat, menghubungkan antara kampung supaya nanti ya akses jalannya di dalam itu lebih bagus. Kira-kira gitu. Oke Pak, kita kembali ke dan UNIF 725. Peran serta UNIF sendiri dengan adanya program-program dari Kodim, khususnya Peramil di Asigi, seperti apa kemudian? Terima kasih. Saya selaku dan Satgas, memang kami di sini sudah kurang lebih hampir bulan ke-9. Dari awal memang kami sudah mendapat perintah bahwa memanfaatkan lahan-lahan kosong yang berada di sekitar pos. Jadi peran kami membantu Kodim dan tentunya pemerintah daerah dalam hal ini masalah ketahanan pangan. Sehingga semua pos kami yang tergelar 21 pos itu kami perintahkan ada lahan kosong ditanami. Baik itu jagung, kemudian hanya kalau untuk padi tidak cukup, sehingga ada jagung, ubi kayu dan sebagainya. Itu yang dapat kami lakukan selama ini. Terus peran untuk masyarakat sendiri seperti apa program-programnya? Kalau ke masyarakat, kami juga melaksanakan, kebetulan kami ada dokter. Di tiap pos juga ada tenaga kesehatan, sehingga program yang diberikan Bapak Kasat yaitu memerangi masalah stunting, kami juga ikut berperan aktif. Mungkin bisa terlihat selama ini kami selalu aktif di dalam kegiatan tersebut, utamanya berkolaborasi dalam Kodim yang sudah luar biasa melaksanakan penurunan stunting tersebut. Terus terakhir kemudian untuk tingkat keamanan kita sendiri, kita kan ini ada di jalur perbatasan. Untuk tingkat keamanan sendiri di Bovendigul sejauh ini seperti apa? Alhamdulillah selama kami di sini mulai bulan
September efektifnya, September 2022 sampai dengan sekarang. Kalau tingkat keamanan dibandingkan dengan wilayah pegunungan, alhamdulillah di sini relatif kondusif. Tetapi satu yang perlu saya sampaikan bahwa tidak ada satu jengkal tanah pun yang aman. Kalau aman berarti Satgas tidak ada di sini. Itu yang perlu kita waspadai. Nah, kemudian kalau masalah lain, contohnya peredaran ganja, memang sudah 8 kali kami menggagalkan peredaran ganja, utamanya yang dari perbatasan. Memang tugas pokok kami sebenarnya yang paling utama di sini menjaga patok perbatasan. Ada 14 patok yang tergelar di wilayah kami. Alhamdulillah sudah kami laksanakan patroli selama ini. Kemudian terakhir untuk masyarakat, pesan komandan sendiri seperti apa? Ya tentunya kalau saya selaku Dandim di sini itu, pesan saya kepada masyarakat yang pertama terkait dengan masalah pangan, mari kita bekerja, kita berusaha, semuanya itu pertama memang dari kita, ya, dari kita, oleh kita dan untuk kita. Kita berusaha nanti juga buat kesejahteraan buat kita. Lahan kita di sini luas, kemudian subur, jangan disia-siakan. Mari kita kerjakan, kita olah supaya itu datang nanti akan memberikan kesejahteraan buat kita. Ya. Kemudian dari segi keamanan, kondisi wilayah kita ini sudah lumayan bagus, sudah aman, kita sudah bisa menikmati dengan keamanan, kita bisa nyaman, bekerja, berusaha kemana-mana, kita tidak perlu takut-takut. Mari kita jaga bersama-sama, karena kalau tidak dari bersama-sama, itu mustahil kita sebagai aparat ini bisa bekerja